Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen Ibu Nurul Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih. Perkenalkan, nama saya Sakinah, saya dari Prodi Akhlak Syariah kelas 2D. Di sini saya akan membuka presentasi dengan topik konsep istisab, urj, syar'u man qablana, dan mazhab sahabi. Nomor 1 ada pengertian dari istisab. Menurut istilah ahli usul fikih, istisab artinya adalah menetapkan hukum atau sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Istisab dalam Islam merupakan upaya untuk mendapatkan suatu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Yang kedua ada pengertian urus. Urus memiliki pengertian sama dengan al-ada atau kebiasaan, yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapat diterimanya oleh akal sehat dan watak yang benar, sehingga dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi berdasarkan pengertiannya, urus adalah kebiasaan yang telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dianggap baik karena tidak melanggar syariat Islam. Akan tetapi, jika kebiasaan tersebut memicu pertentangan dengan syariat Islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara. Yang ketiga, ada syar'u man qablana, adalah syariat atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Imam Ahmad Ibnu Hambal berpendapat menyatakan bahwa apabila hukum-hukum syariat sebelum Islam itu disampaikan kepada Rasulullah melalui wahyu, yaitu Al-Quran, bukan melalui kitab agama mereka yang telah berubah. Dengan syariat tidak ada nas yang menolak hukum-hukum itu, maka umat Islam terikat dengan hukum-hukum itu. Lalu ada mazhab sahabi, ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Menurut sebagian ulama usul fikih, mazhab sahabi merujuk pengertian pada pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang suatu hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka. Lalu ada perbedaan istisab, urj, syar'u man qablana, dan mazhab sahabi. Perbedaannya ialah istihab, urj, syar'u man qablana, dan mazhab sahabi merupakan bagian dari sumber hukum mukhtalaf. Sumber hukum mukhtalaf merupakan sumber hukum Islam yang belum disepakati dan masih diperselisihkan oleh ulama. Sedangkan berbeda dengan sumber hukum mukhtalaf yang merupakan sumber hukum yang telah disepakati seluruh umat manusia. Sumber hukum ini berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Lalu ada kehujahan, istisab, urj, syar'u man qablana, dan mazhab sahabi sebagai sumber dan metodologi penetapan hukum Islam. Ada kehujahan istisab. Ahli usul fikih
berbeda pendapat tentang kehujahan istisab ketika tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan. Antara lain, menurut mayoritas mutakalimin atau ahli kalam, istisab tidak dapat dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau mengkehendaki adanya dalil. Demikian pula untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan masa yang akan datang harus berdasarkan dalil. Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, khususnya mutaakhirin, istisab bisa dijadikan hujjah untuk menetap yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang akan ada. Kehujahan menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara tersendiri. Pada umumnya, urus ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan menafsirkan beberapa nas. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa urus adalah hujjah untuk menetapkan hukum Islam. Golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah, keduanya tidak menganggap urus sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. Golongan Imam Syafi'i tidak mengakui adanya ihtisan. Mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakannya dalam istibat hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Maka dengan hal itu, secara otomatis golongan Imam Syafi'i juga menolak menggunakan urus sebagai sumber hukum Islam. Nomor 3 ada syar'u man qablana. Menurut Abu Zahra, beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam melihat syariat orang sebelum kita melihat syariat orang, sehingga syar'u man qablana layak untuk diikuti atau dijadikan. Syariat orang sebelum kita harus diceritakan dengan berdasarkan kepada sumber-sumber yang menjadi pedoman ajaran Islam. B. Apabila syariat orang sebelum kita itu telah dinas atau dihapus, maka tidak boleh diamalkan. C. Bahwa dilakukan syariat itu untuk mereka, umat sebelum kita, dan juga berlaku untuk kita yang didasari oleh nas Islam, bukan oleh cerita orang terdahulu, seperti kewajiban berpuasa Ramadan. 4. Ada kehujahan mazhab sahabi. Mazhab sahabi pada dasarnya adalah fatwa atau pendapat sahabat Nabi SAW. Dalam menentukan kehujahan atau kekuatan mazhab sahabi sebagai dalil hukum terkait dengan bentuk dan asal fatwa sahabat tersebut. Dalam hal ini, Abdul Karim Zai dan membagi pendapat sahabat ke dalam 4 kategori, yaitu A. Fatwa sahabat yang bukan merupakan hasil ijtihad. Misalnya fatwa Ibnu Mas'ud bahwa batas minimal waktu haid 3 hari dan batas minimal mas kawin sebanyak 10 dirham. Fatwa seperti ini bukan merupakan hasil ijtihad para sahabat dan berdasarkannya hal itu mereka terima dari Rasulullah. Oleh karena itu, fatwa semacam ini disepakati menjadi landasan hukum bagi generasi sesudahnya. B. Fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka dikenal dengan ijma' sahabat. Fatwa seperti ini menjadi pegangan bagi generasi sesudahnya. C. Fatwa sahabat secara perorangan yang tidak mengikat sahabat lain. Para mujtahid di kalangan sahabat memang sering menjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Namun, dalam hal ini fatwa seseorang sahabat tidak mengikat atau diikuti sahabat lainnya. D. Fatwa sahabat secara perorangan
yang didasarkan oleh rayu dan ijtihad. Nomor 5. Menguraikan beberapa permasalahan yang ditetapkan melalui istihsab, urf, syar'u man qablana, dan mazhab sahabi. Istihsab. Bila ada seseorang yang paginya telah berwudu untuk sholat subuh, maka keadaan telah wudu tersebut masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan sholat duha, maka ia tak perlu berwudu kembali selama tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa wudunya telah batal. Dalam konteks kehidupan modern, pengguna istihsab sebagai sarana merumuskan hukum Islam kontemporer sangatlah diperlukan. Lalu ada urf, mengguna manual menjadi otomasisa atau digitalisasi. Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan atau tradisi yang populer secara meluas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum. Hal semacam ini disebut dengan urf, atau kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang, terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Lalu ada syar'u man qablana. Para ulama sepakat bahwa seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah sebelum Islam melalui para rasulnya telah dibatalkan secara umum, tidak secara menyeluruh dan rinci, oleh syariat Islam. Oleh karena itu, syar'u man qablana bisa diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Yang tetap berlaku sampai sekarang berdasarkan pada nas, seperti puasa dalam Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, yang hanya berlaku bagi umat terdahulu saja, karena sudah dinaks oleh Al-Quran, seperti dalam Al-An'am ayat 6 tentang keharaman bagi Yahudi semua binatang yang berkuku, lemak sapi dan domba, sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka. Nomor 3, yang disebut oleh nas atau Al-Quran maupun Sunnah tidak secara tegas disebutkan tetap berlaku dan tidak pula dinaks, seperti dalam Al-Maidah ayat 5, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya atau Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisasnya. Lalu ada mazhab sahabi. Ulama Syafi'iyah mengatakan, dan dari penelusuran terhadap pendapat para sahabat ditemukan bahwa sebagian pendapat mereka didasarkan kepada ijtihad, dan terjadi kesalahan bukan hal yang mustahil karena tidak ada jaminan mereka pasti benar. Ada kalanya mereka juga berbeda pendapat dalam menentukan hukum suatu kasus, seperti kasus pembagian warisan kakek dengan saudara laki-laki, sehingga sulit untuk diketahui mana yang benar dan mana yang salah. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.